Ya Mirsa, kembali bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah bersama Ibu Kurniasih Mufidayati. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Selamat siang, salam sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah ya, kita selalu diberikan kesehatan. Kalau Komisi 9 harus salam sehat. Oh, salam sehat ya Bu. Iya. Karena menangani kesehatan. Bagaimana nih Bu, kegiatan selama reses ini baru masuk lagi nih? Ya, baru masuk sidang ya kemarin, tapi karena sudah menjelang hari raya jadi kita masih turun ke masyarakat, memantau bagaimana angka COVID agak memprihatinkan, mulai meningkat lagi sekitar 13%-an. Nah itu Bu yang kita ingin bincang-bincang Bu. Ini kan hari ini di Asia Tenggara Indonesia termasuk yang paling tinggi. Betul, ya? itu Nah, apakah, memprihatinkan. nah menurut Ibu apakah memang penerapan protokol kesehatan ini udah mulai kendor nih Bu di Indonesia? Banyak hal yang perlu kita evaluasi Mas, banyak hal. Pertama dari regulasi yang ada, pasti semua kan berawal dari kebijakan yang ada. Betul. Kebijakan yang ada ini kita melihat belum dari hulu ke hilir secara komprehensif dan masih terlalu banyak stakeholder yang terlibat di dalam penanganan mitigasi COVID-19 tanpa ada komandan utamanya nih siapa. Dari sekian banyak tim, ada tim Satgas, ada BNPB, ada Kemenkes, ada lagi pemulihan Komite Ekonomi. Banyak lah gitu ya, tim-tim dibuat seperti itu. Nah ini kita berharap sebenarnya sudah sering kita sampaikan agar ada perbaikan dalam manajemen stakeholder ini sehingga tidak terlalu banyak rentang kendalinya yang harus terlibat ya, dan rentang kendalinya terlalu luas. Kemudian juga dari sisi kebijakan ini harus terintegrasi satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Contohnya misalnya ya, salah satu contoh kecil aja misalnya kita mau bicara physical distancing. Ya. Di mana-mana kan dijaga nih. Ini duduk aja nggak boleh deket-deket gitu ya. Tapi ketika naik pesawat, tidak semua pesawat menerapkan physical distancing loh Mas. Itu kan artinya belum komprehensif. Kemudian kebijakannya harus konsisten. Misalnya kita mencegah terjadinya penularan dari masyarakat yang masuk ke Indonesia. Betul. Apakah itu WNI atau WNA. Nah ini harusnya kan juga konsisten di sini. Ini masih belum konsisten. Hanya membayar sekian rupiah gitu kan, tapi ternyata bisa bebas dari karantina. Ini mafia yang baru saja ditemukan kasusnya kemarin. Inilah hal-hal yang perlu dievaluasi secara keseluruhan. Jadi harusnya pada saat 1 tahun kemarin pandemi COVID-19 berada di Indonesia, pada bulan Maret kemarin, itu menjadi titik balik untuk evaluasi dan memperbaiki secara eksponensial langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berarti maksud Ibu koordinasi antar lembaganya masih agak minim gitu? Ya, perlu diperbaiki. Ya, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak menutup mata bahwa pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan, melakukan solusi ya. Tetapi pada kenyataannya memang pandemi ini belum berakhir dan bahkan ini cenderung agak meningkat lagi. Ya, kita sudah berpesan supaya tidak terjadi second wave, apalagi na'udzubillah third wave gitu ya. Ini jangan sampai. Ini kan dulu kita di bulan Januari Februari itu kan ya sempat tinggi lagi. Tinggi awal Januari 2021 kemarin itu kan cukup tinggi sekali gitu ya. Nah, tadi Ibu kan bilang ini kebijakan tidak konsisten. Nah ini kan banyak mutasi juga, apalagi di India yang sangat mengkhawatirkan juga di negara-negara lain. Ibu mutasi varian-varian baru yang kita sebenarnya bisa mencegah kalau mau gitu. Karena kan itu pasti sumbernya dari luar kan. Makanya kuncinya adalah duduk bersama dengan semua kementerian terkait, dengan stakeholder yang terkait ya, supaya tadi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan gitu ya, pemberlakuan kebijakan itu berlaku untuk semuanya gitu. Jadi semua bersatu benar-benar disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan di semua tempat, apakah itu di transportasi publik, apakah itu di tempat-tempat keramaian atau itu di tempat-tempat kantoran gitu ya. Artinya semua regulasi itu diterapkan secara disiplin untuk semua pihak. Nah, tapi kan baru kali ini memang banyak yang menganggap bahwa ada kebijakan, ada pelarangan mudik. Tapi juga ternyata baru-baru ini banyak juga WNA yang masuk. Betul. Dari Cina, dari Wuhan maupun dari India. Itu ironis sekali ya Mas ya, ironis sekali Mas Hilman. Kita juga sedih melihat itu ya, karena sebenarnya
di Kementerian Tenaga Kerja itu sudah berkomitmen untuk menutup TKA kan, masuknya TKA baru. Nah ketika perpanjangan kan selalu alasannya kan perpanjangan TKA. Ini kan masuknya berbondong-bondong. Iya. Itu kan artinya berombongan gitu ya. Dan kemarin sempat terjadi juga dari India masuk dan sangat dengan mudah masuk gitu ya. Berarti bisa dikatakan miskoordinasi dong antar kementerian. Katanya yang ini nggak ngizinin, ternyata satu kementerian. Makanya tadi antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain itu belum komprehensif. Jadi penanganan mitigasi ini belum komprehensif dan belum dari hulu ke hilir. Sebenarnya saya cukup punya harapan besar ketika Pak Menkes pertama kali dilantik, beliau menyampaikan bahwa mengatasi mitigasi pandemi COVID-19 ini masih seperti mengatasi bocor sana bocor sini kan. Mungkin masih ingat kalimat beliau seperti itu. Nah saya berharap sebenarnya ini akan ada satu solusi yang terintegrasi secara maksimal gitu kan. Dan bisa komprehensif, integrated gitu ya. Semua menjadi satu dalam satu kesatuan tim besar gitu ya. Yang itu ada komandannya dan semua terpadu pengambilan keputusan itu. Tidak masing-masing jalan sendiri. Kayak misalnya sekarang dilarang mudik. Tapi beberapa ada yang lolos. Soalnya konstituen saya ada yang sempat lolos, Mas. Bandel pulang kampung juga. Nggak tahan juga. Iya. Artinya ternyata juga dari sisi regulasi ada kelemahan dari sisi implementasi dan pengawasan pada saat implementasinya. Nah ini yang mungkin juga perlu dievaluasi. Belum lagi program vaksin yang masih terhambat. Padahal vaksin ini kan diharapkan sebagai game changer ya. Artinya sebagai game changer tentu saja kita kan berharap ini menjadi solusi lah gitu ya. Tapi ternyata kan belum mampu menjadi game changer. Iya, soalnya kan kita sempat turun juga tuh Bu angkanya Bu. Di bulan-bulan kemarin kan sempat turun, sekarang ternyata naik lagi. Ini kan jadi ya seakan-akan bagaimana nih kebijakan yang harus diterapkan kan. Ya, itu pertanda bahwa memang harus serius ya pemerintah menangani ini, dan selama pandemi ini masih menjadi global pandemik, itu harus terus dimonitor dan harus ketat pengawasannya gitu. Dan kebijakan ini harus terus ditingkatkan ketegasan-ketegasannya seperti apa. Jadi supaya benar-benar masyarakat dan rakyat Indonesia ini terjaga dan terlindungi. 270 rakyat Indonesia. Nggak sedikit. Baik Bu, kita akan kembali pada segmen yang selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Bu, tadi kita sudah sedikit berbincang tentang bagaimana evaluasi tentang kebijakan pemulihan kesehatan pandemi COVID-19. Nah ini ada yang menarik Bu yang harus kita memang selesaikan juga, bahwa hari ini muncul mafia-mafia baru, khususnya pada tes swab-nya. Itu kan kemarin termasuk aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak bencana kemanusiaan Bu, itu alat bekas ternyata dites lagi kemarin. Kok bisa lepas gitu Bu? Itu sangat memprihatinkan ya. Maksudnya itu menjatuhkan nama baik Indonesia kalau menurut saya. Karena itu bandara internasional, Mas. Betul, Bu. Terjadi di bandara internasional dan melibatkan BUMN. Itu yang kita tuh sedih sekali gitu. Jadi double-double. Aduh, makanya tadi saya katakan kayaknya tuh nggak serius nanganin gitu ya. Pemerintah nih nggak serius nanganin. Kalau serius tuh harusnya semuanya tuh benar-benar aware dan pada titik klimaks. Ayo kita semua ini serius, masalah serius gitu mengatasi pandemi ini. Jadi jangan yang ini santai, yang ini memanfaatkan gitu ya. Jadi, bahkan kita pernah menyampaikan dari Komisi 9 itu dalam mitigasi pandemi COVID-19 ini jangan berbisnis dengan rakyat deh. Jangan ada komersialisasi dengan rakyat. Faktanya kan ada bisnis di dalam itu. Nah, itu yang kita sesalkan sekali ya. Itu kayak semua terstruktur gitu, bukan BUMN di bandara internasional. Itu sangat menyedihkan sekali ya, terjadi di saat kita sedang berjuang melawan COVID-19. Kemudian ada unsur BUMN terlibat di dalamnya, walaupun mungkin oknum ya, saya percaya tuh hanya oknum yang mungkin indisiplin ya di dalam melakukan aktivitas ini. Dan kita benar-benar yang tidak manusiawi itu menurut saya menggunakan alat tes bekas itu sama sekali benar-benar tidak bisa ditoleransi, dan itu harus benar-benar diberikan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi mungkin nggak sih Bu nantinya akan terkuk masalah-masalah mafia-mafia baru lagi kan? Ya sebelum tes swab aja ada mafia soal karantina kesehatan. Yang dia positif ternyata nggak perlu karantina, lolos dengan uang 6,5 juta itu kan termasuk bencana buat kita Bu akhirnya. Betul. Ya kita memang harus waspada ya, karenanya
pengawasan dari masyarakat ini diperlukan, Mas. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam melakukan pengawasan ini juga kita butuh bantuan dari masyarakat, dan pemerintah harus menggandeng masyarakat ya, partisipasi publik ini harus ditingkatkan secara signifikan agar masyarakat juga ikut membantu pengawasan di lapangan bagaimana praktek-praktek PCR, praktek antigen gitu ya, itu tidak dibisniskan dan tidak disalahgunakan. Juga mungkin pengadaan obat-obatan untuk untuk pasien COVID-19 ya, itu saya dengar ada yang obatnya tuh tidak di-cover oleh pemerintah dan harganya tuh puluhan juta gitu ya. Jadi kita tuh agak agak sedih juga. Kita kan mengutamakan bagaimana kesehatan pasien-pasien ini bisa sembuh gitu kan, supaya angka kesembuhan itu meningkat dan angka kematian menurun, dan angka positif juga harus dikendalikan semaksimal. Nah, Ibu sebagai anggota Komisi 9 melihat temuan-temuan tersebut ini akan melakukan apa nih Bu nanti ke depannya? Kita kan sedang ada panja alkes dan sedang ada panja obat ya. Jadi nanti mungkin akan kita follow up dalam panja-panja tersebut temuan-temuan ini, dan ini harus menjadi pembahasan utama pasca Lebaran nanti, supaya tidak terjadi lagi praktek-praktek malpraktek ya di bidang kesehatan yang tidak kita inginkan, khususnya yang terkait dengan mitigasi pandemi COVID-19. Nah, kalau menurut Ibu sebenarnya kalau kebijakan pemulihan ekonominya sudah seperti apa nih Bu? Ya, kalau kebijakan pemulihan ekonomi ini tetap harus mengacu dan berbasis kepada kebijakan kesehatan. Karena kita sedang menghadapi situasi bencana kesehatan. Betul. Yang kalau bencana alam itu kan kelihatan ya, misalnya ada gunung meletus atau ada banjir, kemudian setelah itu selesai. Ini kan tidak kelihatan dan endingnya sampai kapan juga kita tidak tahu. Kalau bencana alam itu kan ada masa recovery-nya, masa rehabilitasinya udah bisa diperhitungkan. Tapi kalau ini kan virusnya terus berkembang, bahkan mutasinya terus masuk ke Indonesia. Terakhir kan tiga virus varian baru masuk ke Indonesia. B117, kemudian ada lagi masuk yang dari India itu. Nah itu kan kita prihatin. Dan itu kuncinya dari mana? Pintu masuk Indonesia. Pintu masuk Indonesia ini harus benar-benar diperketat dan bahkan close aja dulu sementara. Itu sampai kita benar-benar lockdown gitu ya? Ya close dari luar ya, kecuali urusan-urusan diplomat ya, yang memang itu sangat penting mempengaruhi G2G kita kan, kita nggak mungkin juga. Dan itu pun harus tetap melalui prosedur dan SOP yang benar-benar ketat ya. Artinya kita benar-benar menjaga semua pintu masuk potensi penularan dan masuknya varian-varian baru, itu harus kita cegah. Dengan tingginya kasus COVID yang bulan-bulan ini juga meningkat, kalau Ibu melihatnya sebenarnya penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum itu sudah seperti apa sih? Ya, karena kayaknya agak sudah menurun ya, Bu, masyarakat memakai masker, menjaga jarak, baik dari penyelenggara maupun ya, pihak dari masyarakatnya ini sudah sepertinya agak menurun. Ini bagaimana nanti Komisi 9 juga lebih meningkatkan semangat agar kita memang harus terus mengingatkan kepada masyarakat. Jadi KIE kita, komunikasi, informasi dan edukasi serta gerakan masyarakat sehat ini harus terus-menerus digalakkan, khususnya untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi masih ada di sekitar kita. Jadi protokol kesehatan harus dilakukan, imunitas badan juga harus ditingkatkan, kemudian 3M harus tetap dilaksanakan dimanapun kita berada. Jadi kita harus benar-benar membantu masyarakat untuk terus diingatkan. Jadi di tempat-tempat keramaian itu harus ada announcer berkali-kali mengingatkan, itu harus ada pengumuman yang diulang-ulang gitu ya. Kemudian juga pamflet-pamflet ataupun leaflet ya, semua sarana lah digunakan. Tapi kayaknya Satgasnya juga udah agak sedikit turun juga semangatnya ya, untuk mungkin udah capek ya. Iya. Udah capek. Ini saya rasa ini butuh partisipasi publik. Karena mengandalkan dari petugas yang ada saya rasa memang tidak akan pernah cukup. Ya, contohnya dalam mencegah untuk monitoring pulang kampung ini aja kan berapa aparat yang dibutuhkan kalau mau betul-betul disiplin. Sanksinya 100 juta loh Mas. Nggak main-main. Sanksi sih tegas tapi kalau penerapannya juga belum implementatif. Makanya saya sempat katakan kalau mau bikin sanksi yang realistis gitu ya. Yang realistis itu kalaupun tertangkap siapa yang mampu bayar 100 juta kan seperti itu kan nggak realistis dan bersifat edukatif. Nah jadi emang 3M tetap harus digalakkan dan harus diingatkan, libatkan influencer, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di level grassroots dan di level komunitas terkecil. Gitu. Jadi ya bahasanya jadi antar mereka gitu. Karena kalau kita yang bicara mungkin nggak didengerin. Kayak kita kalau reses selalu kita bawa misi untuk bisa membangun kesadaran. Berarti Ibu juga ikut berperan ya? Wajib. Semua anggota DPR RI wajib. Gitu. Nah ini Bu, kan ada memang salah satu harapan kita Bu ya, terkait dengan bagaimana menangani pandemi COVID
yaitu program vaksinasi. Nah, Ibu bagaimana melihat program vaksinasi? Tapi jangan dijawab dulu, Bu. Kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Bu, semakin seru kita membicarakan soal pandemi COVID-19 ini, Bu. Memang kita punya harapan ya, Bu ya. Ada salah satu harapan kata pemerintah, salah satu solusinya adalah menggencarkan program vaksinasi. Tapi faktanya, Bu, masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan dan juga masih takut akan melakukan vaksinasi. Komisi 9 melihatnya seperti apa? Apakah memang karena keamanan dan kehalalan vaksinnya yang masih diragukan oleh masyarakat? Iya. Jadi tentang vaksin ini kita harapkan sebagai game changer ya. Kita berharap sesuai dengan target dari Kemenkes itu kan akan mencapai titik herd immunity itu di akhir tahun ini. Itu paling cepat ya. Dan target per cawu itu sebenarnya sudah dibuat ya Mas ya, tetapi ternyata meleset dari perhitungan. Nah ini yang harus segera diantisipasi oleh Kemenkes, bagaimana program nasional vaksinasi ini tetap berjalan sesuai dengan rencana agar herd immunity-nya bisa cepat tercapai. Dan yang perlu diantisipasi itu adalah bagaimana ketersediaan vaksin. Syarat suksesnya vaksin itu kan ada beberapa hal. Salah satunya adalah ketersediaan vaksin itu sendiri. Ini kan baru mencapai 12-13% yang divaksin ya. Masih banyak masyarakat yang belum, masih banyak sekali. Syarat utamanya tersedia vaksinnya. Kalau vaksinnya tidak tersedia, apa yang mau disuntikan? Kan seperti itu. Yang kedua ada vaksinatornya. Vaksin tersedia, vaksinator tidak tersedia itu juga tidak akan bisa terlaksana. Yang ketiga adalah masyarakat yang bekerja sama ya, artinya bersedia untuk divaksin dan juga tentu saja vaksin ini harus memenuhi uji efikasi ya pastinya ya, dan efikasinya bagus sesuai memenuhi standar dari WHO. Nah saat ini yang sudah mendapatkan itu kan baru Sinovac dan juga yang diproduk sama Bio Farma. Kemudian sudah lagi Sinovac ya, Sinovac juga sudah keluar. Tapi Sinovac digunakan untuk gotong royong. Nah ini yang kita berpesan, antara program vaksin nasional dengan program vaksin mandiri ataupun gotong royong ini ya hendaknya saling support tapi tidak saling meniadakan. Nah itu bukan kejadian kemarin yang vaksin Nusantara. Jangan sampai ini vaksinnya habis terserap untuk gotong royong tapi program vaksin vaksin nasionalnya malah terhenti. Nah ini kan ironis. Masyarakat ini punya hak untuk divaksin. Di negara-negara lain semuanya sudah maksimal upaya untuk vaksinasi. Jadi kita berharap program vaksin ini diseriusin lagi oleh pemerintah. Ya stok pengadaan dari vaksin ini harus benar-benar tersedia sesuai dengan jumlahnya. Ya 70% masyarakat Indonesia harus tervaksin secara gratis dan itu menjadi tanggung jawab dari negara. Dan kita juga berpesan, walaupun dikatakan vaksin ini merupakan game changer, tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Karena setelah vaksin pun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah ini kan kemarin soal bicara ketersediaan kan sempat juga tuh Bu, Pak Terawan akhirnya membuat vaksin Nusantara, tapi juga banyak penolakan juga. Apakah memang nantinya kita juga harus mandiri vaksin Bu? Secara prinsip kita mendukung semua produk dari anak bangsa. Ya, tetapi memang ada beberapa proses yang perlu dilalui, yaitu hendaknya bisa dilalui. Tapi juga dari pihak BPOM bisa membantu, tidak mempersulit. Itu kita berpesan seperti itu. Artinya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kan ada emergency use authorization. Artinya untuk izin aja ada emergency situasinya. Harusnya juga di dalam untuk obat gitu ya, untuk obat pasien COVID ya. Kemudian juga untuk vaksin, ini vaksin merah putih ini harus didorong. Ini kok kayaknya agak menurun, apalagi kita prihatin dengan bersatunya Kemenristek dengan Kemendikbud, bagaimana nasib vaksin merah putih. Ini akan menjadi agenda serius kita nih nanti di Komisi 9. Karena biasanya nih di bawah Kemenristek. Ini kan fokusnya jadi kita agak khawatir gitu ya. Vaksin merah putih ini kan sudah berjalan cukup panjang dan tinggal didorong sedikit lagi, insya Allah bisa diproduksi lagi. Dan itu mungkin rakyat Indonesia akan lebih percaya dengan vaksin produk dari anak bangsa sendiri. Nah makanya itu soal ketersediaan, Komisi 9 akan melakukan upaya apa nih Bu? Ya kita mendorong terus upaya diplomasi dari kementerian, pemerintah harus dilakukan. Diplomasi dengan negara-negara yang sudah bikin MOU untuk mengimpor vaksinnya, itu harus ditingkatkan lagi diplomasinya supaya mereka mengirimkan tepat pada waktunya dan tidak lagi ada kasus seperti Gavi kemarin kan, begitu Gavi menghentikan itu kita udah kelabakan bisa, gitu kan, seperti itu udah nggak boleh. Kemudian kita juga jangan tergantung dengan dari luar negeri. Kita harus benar-benar ini saatnya kita mandiri.
Jadi kita harus mandiri, vaksin merah putih dan semua produk karya anak bangsa yang memang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya kira ini harus didorong. Berarti memang vaksin-vaksin mandiri lokal dalam negerinya terus dilakukan ya Bu ya? Ya, vaksin karya anak bangsa. Harus tetap dilakukan Bu ya? Harus didorong dan harus didukung. Berarti memang harus perlu kerjasama antar lembaga juga. Betul, kalau misalnya... makanya tadi penanganan mitigasi ini harus duduk bersama, semua stakeholder punya persepsi yang sama, punya visi yang sama, yaitu mengatasi pandemi dan menyelamatkan 270 rakyat Indonesia. Nah ini kalau menurut Ibu sebagai anggota Komisi 9 perlu ada strategi khusus juga nih Bu? Ya kita nggak mau juga Bu ada angka peningkatan yang besar-besar, tapi kan takutnya dengan adanya momen-momen tertentu peningkatan kasus COVID meningkat lagi kan secara tinggi. Saya kira perlu ada strategi sebenarnya khusus. Indonesia tuh peraturan sudah banyak banget Mas dan sudah bagus. Kita punya undang-undang kekarantinaan kesehatan. Betul. Sebenarnya kalau itu diterapkan dari tahapan yang paling ringan sampai yang paling berat itu insya Allah bisa mengatasinya. Seperti negara-negara lain kan juga berhasil walaupun kemudian ada second wave ya, tapi kan cuma lumayan cukup berhasil cukup panjang juga dan akhirnya bisa menekan angka kematian gitu. Apalagi sekarang angka positif Indonesia kan cukup memprihatinkan rankingnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ya kita harus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi pemenang dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada harapan Bu terhadap pemerintah dari Komisi 9 DPR RI terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan penanganan COVID-19 ini Bu? Ya, kita berharap pemerintah Indonesia benar-benar lebih serius lagi dalam mitigasi pandemi COVID-19. Hentikan TKA dari luar negeri dan kemudian tingkatkan pengadaan vaksin untuk program vaksin nasional dan kita harus benar-benar saling bergandengan tangan. Semua stakeholder harus memiliki persepsi yang sama, kebijakan yang sama, jangan saling tumpang tindih dan jangan jalan sendiri-sendiri dan supaya kita benar-benar bisa merasakan manfaat yaitu kita menjadi pemenang dari pandemi COVID-19 ini di bawah pemerintahan Indonesia. Kita berharap besar vaksin ini juga diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga 3M tetap harus dilaksanakan. Tetap sehat selalu untuk seluruh rakyat Indonesia. Terakhir mungkin ajakan terus tetap menjaga 3M nih Bu, bahkan 5M. Jangan henti-hentinya kita mematuhi itu Bu. Buat seluruh rakyat Indonesia, buat seluruh masyarakat Indonesia, mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk melawan pandemi COVID-19 karena pandemi ini belum berakhir. Jaga imunitas diri, imunitas keimanan kita, imunitas badan kita, dan tingkatkan kesehatan PHBS kita, pola hidup bersih dan sehat, dan juga kita harus tetap menjalankan 5M. Jangan lupa 5M harus tetap menjadi prinsip hidup kita mulai dari hari ini dan seterusnya sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Salam sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus tetap semangat ya Bu ya? Iya dong. Tidak boleh harus tetap optimis. Tidak boleh kendor. Tidak boleh kendor. Tetap 3M, 5M. Ya pemirsa, itulah pembicaraan saya dengan Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS Dapil DKI Jakarta II, bahwa memang pemerintah harus meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder yang ada, harus saling bantu-membantu dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga harus konsisten dan komitmen untuk mencegah datangnya warga negara asing ke Indonesia. Karena kita tidak tahu warga negara asing itu membawa mutasi virus penyakit kepada rakyat Indonesia. Dan juga pemerintah harus segera mensukseskan program vaksinasi nasional agar masyarakat Indonesia nantinya juga akan bisa terbebas dari virus COVID-19. Tetap kita saksikan program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat dulu. Salam sehat. Alhamdulillah. Semoga kita bisa melawan pandemi COVID-19 nih Bu. Karena ya hari ini nggak semua kalangan sudah mulai kendur Bu. Faktanya begitu. Emang. Karena udah capek. Masyarakat udah bosan.